Baik anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Ludia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Yesus di Taman Getsemani dan penyaliban Yesus. Nah, setelah Yesus makan malam bersama para muridnya, yaitu Yesus melakukan perjamuan terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sana, Yesus ingin berdoa kepada Allah Bapa di surga, karena ia tahu sebentar lagi ia akan ditangkap dan disalib. Yesus merasa takut dan sedih, tapi ia berkata, "Jadilah kehendak-Mu ya Bapa." Ketika Yesus berdoa, Yesus keringatan dan keringatnya menetes seperti darah. Ketika Yesus berdoa, situasi dan perasaan Yesus yang timbul, yaitu Yesus merasa takut, merasa sedih, dan sangat gelisah. Karena ia tahu penderitaan yang akan ia alami. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berjaga-jagalah dan berdoalah bersamaku." Lalu Yesus berjalan sedikit menjauh, berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di sini artinya adalah Yesus ingin agar penderitaan itu tidak terjadi, tetapi ia tetap mau taat kepada kehendak Allah. Oleh karena itu Yesus mengatakan, "Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Nah, situasi ketika Yesus berdoa yaitu murid-murid tertidur. Saat Yesus kembali, ia melihat murid-muridnya tertidur. Ini terjadi 3 kali. Yesus merasa sedih karena murid-murid tidak bisa berjaga dan berdoa bersamanya. Padahal ia sangat membutuhkan dukungan dari mereka. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yang bisa kita pelajari, yang pertama, Yesus memberi teladan untuk berdoa saat kita takut atau sedih. Yesus mengajarkan kita untuk selalu berkata, "Jadilah kehendak-Mu ya Bapa." Nah, kita juga diajak untuk setia berdoa dan berjaga-jaga. Tidak mudah menyerah atau malas seperti murid-murid yang tertidur. Nah, ketika Yesus sedang berdoa, murid Yesus yaitu Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Yudas Iskariot juga tahu tempat itu. Lalu Yudas Iskariot bersama para tentara, para ahli Taurat, dan orang-orang Farisi datang ke Taman Getsemani. Yudas Iskariot mencium Yesus, dan itu tanda yang sudah disepakati antara Yudas dan para orang Farisi. Nah, setelah itu para tentara menangkap Yesus. Nah, setelah ditangkap, Yesus dibawa untuk diadili kepada para imam bangsa Yahudi. Mereka menuduh Yesus bersalah, padahal ia tidak berbuat salah. Yesus bawa kepada Pontius Pilatus, pemimpin Romawi. Pilatus sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi karena banyak orang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia," maka Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah, Yesus juga mengalami banyak sekali penderitaan. Yesus dimahkotai duri dan dibawa ke Bukit Golgota. Di sana Yesus disalib bersama 2 orang penjahat. Meskipun disakiti, Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Akhirnya Yesus tinggal di kayu salib. Langit menjadi gelap dan tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Nah, ketika Yesus mati disalib, langit menjadi gelap, terjadi hujan, tirai bait Allah juga terbelah menjadi 2. Nah, anak-anak, ketika Yesus disalib, banyak orang melihatnya. Banyak orang-orang yang menangis dan meratapi Yesus, tetapi banyak juga yang bersemangat untuk melihat kematian Yesus. Ketika setelah Yesus disalibkan, selama pukul 12 sampai jam 3 sore terjadi kegelapan.
Dan setelah itu Yesus menghembuskan napasnya dan Yesus menyerahkan dirinya ke hadapan Allah. Baik anak-anak, kisah tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dan penyaliban Yesus telah selesai. Semoga ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita.